Kasus ini bukan sekedar kisah hilangnya seorang ibu rumah tangga. Ini adalah potret kelam dari kebohongan, amarah, dan hubungan yang hancur. Inilah kisah nyata tentang Amber Zado, seorang ibu dua anak dari Aurora, Colorado, yang ditemukan tidak bernyawa di dalam rumahnya sendiri. Pada tanggal 15 Mei 2021, ibunya, Betty, menelepon layanan darurat dengan panik. Ia sudah 2 hari tidak bisa menghubungi Amber. Tidak ada pesan, panggilan, atau kabar apapun. Amber dikenal hangat dan perhatian. Jadi ketika ia tiba-tiba menghilang, semua tahu sesuatu telah terjadi. Polisi datang ke rumah keluarga Zado. Saat mereka mengetuk pintu, 2 anak kecil membuka, berkata bahwa Mommy dan Daddy tidak di rumah. Dari situlah misteri ini dimulai. Polisi memeriksa sekitar rumah dan menemukan mobil Amber masih di garasi, ponselnya tertinggal, semua kartu identitas dan rekening bank masih di tempat. Artinya, ia tidak pergi dengan sengaja. Betty kemudian menemukan sebuah surat di meja makan. Surat itu terlihat seperti catatan perpisahan, dengan isi yang membuat siapapun merinding. Aku pantas menerima semua hal buruk yang kau pikirkan tentangku. Pastikan ibuku yang harus mengenali diriku. Semua orang akan lebih baik tanpaku. Sekilas tampak seperti surat bunuh diri, tapi tulisannya terasa dingin dan tidak seperti gaya Amber. Ia dikenal penyayang, tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Polisi mulai mencurigai sesuatu, namun mereka belum punya izin penggeledahan. Jadi mereka meminta izin dari suaminya, Keith Zado. Anak-anak menelepon sang ayah, dan Keith dengan suara datar hanya berkata, "Silakan saja." Polisi lalu memeriksa rumah dengan hati-hati. Semuanya terlihat normal sampai bau aneh tercium dari arah garasi. Ketika mereka membuka tong besar di sudut ruangan, tumpukan kain dan karpet menutupi sesuatu. Saat diperiksa lebih lanjut, mereka menemukan benda yang membuat semua orang terpaku. Ternyata disitulah Amber ditemukan. Rumah itu langsung berubah menjadi tempat kejadian perkara. Tim forensik datang, membentangkan garis polisi, dan memotret setiap detail. Ada bercak kecil yang tampak seperti bekas pembersihan di dapur dan wastafel, seolah seseorang mencoba menghapus jejak. Yang membuat heran, Betty bersumpah bahwa pagi hari sebelumnya tong itu kosong. Artinya, jenazah Amber kemungkinan baru dipindahkan beberapa jam sebelum ditemukan. Polisi mulai mewawancarai keluarga. Betty tampak tenang, ayah Amber menangis terus, dan anak sulung Amber memberi kesaksian mengejutkan. Mama dan papa sering bertengkar soal uang dan soal mama punya teman lain. Kalau papa tahu, mereka pasti ribut. Dari sinilah arah penyelidikan berubah. Fokus beralih ke suaminya, Keith Zado, yang tidak diketahui keberadaannya. Nomor teleponnya mati. Tak lama kemudian, polisi mendapat kabar dari Susan Rose, kakak Keith. Ia mengatakan bahwa Keith baru saja datang ke rumahnya dan mengaku telah melukai Amber. Menurut Susan, malam itu mereka bertengkar hebat karena masalah keuangan. Rumah mereka akan disita dan Keith baru mengetahuinya. Dalam keadaan mabuk, mereka adu mulut. Amber sempat mengambil pistol dan keduanya berebut hingga senjata itu meledak. Amber terjatuh dan tidak bergerak. Keith panik dan kabur. Namun saat forensik memeriksa hasil olah TKP, ditemukan kejanggalan. Jarak tembaknya terlalu jauh untuk disebut kecelakaan. Surat perpisahan juga bukan tulisan Amber, melainkan dibuat oleh seseorang yang mencoba menutupi kebenaran. Semua bukti mengarah pada Keith. Malam harinya, polisi mengepung rumah kakaknya. Keith akhirnya menyerahkan diri tanpa perlawanan. Dalam interogasi, ia mengatakan tidak ingat apapun, hanya bahwa mereka bertengkar dan ia panik setelah Amber terjatuh. Tapi semua bukti berbicara lain. Sidik jarinya ada di senjata dan surat yang ia buat seolah tulisan Amber. Jaksa menegaskan bahwa Keith melukai istrinya karena amarah dan tekanan hidup yang menumpuk. Ia menulis surat palsu agar kasus terlihat seperti bunuh diri. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Keith kini menjalani hukumannya di penjara negara bagian Colorado, sementara 2 anaknya dibesarkan oleh kakek nenek mereka. Kasus Amber Zado adalah pengingat kelam bahwa kekerasan dalam rumah tangga seringkali dimulai dari hal kecil, kemarahan, tekanan ekonomi, perselingkuhan, dan bisa berakhir pada tragedi. Di balik senyum keluarga yang tampak bahagia, kadang tersembunyi luka yang tak terlihat.